A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat berkah channel rahimakumullah. Ada banyak tempat misterius yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Tapi hari ini kita akan membahas 4 tempat misterius yang dikabarkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang saat ini masih menjadi misteri, dan ada pula yang mengatakan bahwa lokasinya sudah ditemukan. Ada juga orang yang mencoba menemukannya namun belum berhasil. 4 tempat misterius apakah yang akan kita bahas? Yang pertama adalah tembok Ya'juj Ma'juj. Tembok Ya'juj Ma'juj yang disebutkan di dalam Al-Quran dibangun oleh Raja Zulkarnain, salah satu dari raja yang menguasai sebagian besar dunia. Sampai saat ini masih menjadi misteri letak keberadaannya. Sebuah kabar mengatakan bahwa di sekitar 50 km di utara Beijing ada sebuah desa di kaki bukit yang bernama Badaling. Dari tempat ini, para turis dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina. Karena saking tingginya tembok tersebut sampai bisa dilihat dari bulan. Tapi ada yang mengatakan kalau ini tidak benar. Akhirnya banyak orang yang mengira bahwa itulah tembok yang dibuat oleh Raja Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Sedangkan yang disebutkan Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa dari Mongol yang akan merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, seorang peneliti tentang tembok Zulkarnain, meyakini bahwa tembok yang dibangun beliau adalah tembok besar Cina tersebut. Dia juga menyebutkan secara detail penelitian bersama bukti-buktinya ke dalam bukunya. Namun, jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain dengan tembok besar Cina. Sebab, tembok besar Cina tersebut dari susunan batu bata, sedangkan Al-Quran menyebutkan bahwa tembok Zulkarnain tersebut terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Perlu diketahui bahwa tembok Cina ini dibangun secara bertahap. Sementara itu, dalam penjelasan Al-Quran, tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu dibangun oleh suku yang meminta pertolongan kepada Zulkarnain. Sebuah bangunan yang luar biasa yang belum pernah dibangun oleh orang-orang sebelum dan setelahnya. Raja Zulkarnain akhirnya membangun tembok yang sangat kokoh. Kemudian sifat bentengnya juga dijelaskan. Zulkarnain berkata, "Berikanlah padaku potongan-potongan besi, sehingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung." Kemudian Zulkarnain berkata, "Tiupkanlah api hingga besi itu menjadi merah, dan berikanlah kepadaku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi yang panas tersebut." Inilah dinding yang tidak bisa dijebol oleh Ya'juj dan Ma'juj. Di zaman Nabi SAW, Rasul pernah mendengar suara yang menggelegar. Kata Nabi kepada Sofia, "Wahai Sofia, tahukah kamu suara apakah itu?" Kata Sofia, "Saya tidak tahu, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu." Itulah suara bentengnya Ya'juj dan Ma'juj. Dia berhasil melubangi benteng tersebut. Kemudian Rasul sambil memberi isyarat, jari telunjuk dan jempol bertemu sebesar lingkaran sebelah mata. Dia sudah bisa melihat kita dari lubang tersebut. Bayangkan, di zaman Rasul, Ya'juj dan Ma'juj sudah bisa mengintip. Mereka adalah makhluk yang tidak bisa diperangi. Dan subhanallah,
Karena kokohnya benteng itu, walaupun Ya'juj dan Ma'juj melubangi benteng itu setiap hari untuk keluar, mereka tidak pernah berhasil, sampai akhirnya di akhir zaman ketika pemimpin mereka keluar untuk melubangi benteng itu, kata pemimpin mereka, besok kita akan melubangi benteng itu lagi, insya Allah. Pemimpin mereka diilhami untuk mengucapkan insya Allah, dan ketika pemimpin mereka mengucapkan insya Allah, maka benteng itu akan jebol, dan akhirnya Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Sehingga ketika mereka turun dari bukit itu dan mengarah ke Palestina, mereka akan berada di Danau Tiberias atau Danau Bukhairah. Seperti itulah benteng yang dibangun Raja Dzulkarnain. Berbeda dengan penjelasan Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran yang ditulis di Uzbekistan, tepatnya di distrik Hisar, sekitar 240 km sebelah tenggara Bukhara. Di sana ada celah sempit di antara gunung-gunung batu, letaknya di jalur utama Turkmenistan ke India. Tempat itu kini bernama Buzholkana dalam bahasa Turki, tetapi dulu nama Arabnya adalah Babul Hadid, yang semuanya bernama pintu gerbang besi. Sayangnya, hasil foto satelit pada koordinat itu sudah tidak ditemukan lagi tembok atau besi tersebut. Wallahu a'lam. Tempat misterius kedua adalah Pulau Dajjal. Sahabat Berkah Channel rohimani wa rohimakumullah. Keluarnya Dajjal merupakan salah satu tanda akan datangnya hari kiamat. Fitnah yang ditimbulkan oleh Dajjal adalah seberat-beratnya ujian yang akan dihadapi manusia, dan sampai sekarang keberadaan Dajjal masih banyak dan dipertanyakan. Banyak yang mengatakan kalau Dajjal saat ini masih dikurung di sebuah pulau dan akan keluar begitu akhir zaman sudah dekat. Tapi di mana letak Dajjal dikurung tidak ada yang tahu dengan pasti, karena tidak ada hadis yang menyebutkan letaknya di mana. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Dajjal dikurung di pulau yang bernama Socotra yang terletak di Samudra India. Pulau ini terletak 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km sebelah selatan Jazirah Arab. Pulau ini sangat terisolasi sehingga 1 dari 3 floranya tidak dapat ditemui di tempat lain. Tapi ini semua tidak benar. Tidak ada yang tahu letak sebenarnya. Namun kita wajib mengimani akan keberadaan Dajjal, sang pembawa fitnah besar yang akan keluar di akhir zaman. Tempat misterius yang ketiga adalah Haikal Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah salah satu raja yang menguasai sebagian besar dunia. Allah memberikan kekuasaan yang tidak diberikan kepada orang sebelum dan setelahnya. Beliau bisa menundukkan awan, bisa menundukkan jin dan burung-burung. Masya Allah, inilah raja alam nyata dan goib. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman adalah raja yang memiliki kekuasaan yang sangat luas. Istana Nabi Sulaiman dibuat oleh para jin. Nabi Sulaiman inilah puncak kekuasaan, dan di zaman Nabi Sulaiman beliau membangun tempat ibadah menggantikan tabut dan namanya adalah Haikal Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah yang pertama kali meninggikan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di zaman Sulaiman disebut Haikal. Dulu ketika Sulaiman mendirikan Masjidil Aqsa yang disebut Haikal, dan kalau situs ini sudah ketemu, maka orang-orang Yahudi akan merobohkan Masjidil Aqsa. Kalau sudah roboh, maka Haikal lah yang naik.
Itulah tujuan Yahudi sampai hari ini. Tempat misterius yang terakhir adalah sumur Barhut. Letak sumur Barhut ini tepatnya di sebuah lembah yang terdapat di provinsi Hadramaut, berdekatan dengan Bukit Hud atau makam Nabi Hud alaihissalam. Ada yang mengatakan bahwa sumur Barhut ini memiliki lebar sekitar 100 meter persegi dan memiliki kedalaman 250 meter. Tentunya ini dengan kira-kira para peneliti. Adapun lebar sumur dan kedalamannya wallahu a'lam. Tapi yang jelas sumur ini sangat fenomenal, khususnya di negeri Yaman. Kemudian ada rakyat yang menyebutkan bahwa arwahnya orang-orang kafir tertahan di sumur Barhut. Itulah penyebab sumur Barhut menjadi terkenal. Sehingga banyak cerita-cerita khurafat. Ada juga cerita bahwa dahulu di kerajaan jin, kalau anak buahnya ada yang membangkang dari perintah rajanya, maka akan dimasukkan ke dalam sumur yang kedalamannya 250 meter. Ini kisah bukan riwayat, konon katanya seperti itu. Adapun riwayat tentang sumur Barhut adalah mauquf, tidak ada yang sahih, kecuali hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang menceritakan tentang masalah sebaik-baik air adalah Zam-Zam dan seburuk-buruknya air adalah air yang ada di sumur Barhut. Sahabat Berkah Channel rahimakumullah, tempat-tempat misterius itu masih menjadi misteri sampai saat ini, dan tentunya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.